Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini masih membaca kitab Fathul Izar. Tentunya ya, kitab Fathul Izar ini kan memang kitab yang dikhususkan bagi pasangan suami istri gitu loh ya. Nah, jika di pembahasan sebelumnya saya membahas pada halaman keempat, maka kali ini selanjutnya saya ingin membahas pada halaman yang kelima. Baik, kita mulai ngausnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam ini ya, yang saya akan bacakan di dalam kitab Fathul Izar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wallahu a'lam bil muradih. Nisa'ukum harthul lakum, istri adalah sawah ladang bagimu. Fa'tu harthakum, maka datangilah sawah ladangmu itu anna syi'tum, sekehendak hatimu. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah untuk dirimu. Al-ayah. Nah, ini ya. Terus kemudian di sini lanjutkan wasababa nuzuli hadhil ayah, bahwa asbabun nuzul Allah Ta'ala menurunkan ayat ini di dalam surat ini, bahwa menurut kitab Fathul Izar annal muslimina qalu, bahwa pada saat itu kaum muslimin banyak yang berkata, ya kayaknya rempong-rempong juga ya berarti ya, pada zaman dahulu sama seperti kita yang ketika kumpul-kumpul banyak ngobrol sana sini, bahkan tak sedikit yang mengobrolkan tentang masalah sampai masalah berhubungan. Apa yang dikatakan? Inna na'tin nisa'a barakatin wa qa'imatin wa mustalqiyatin wa min bayna aydihinna wa min khalfihinna ba'da ayyakuna mata wahidan. Jadi pada zaman dulu orang-orang yang lagi ngumpul, yang udah pada nikah gitu ya, pada mengobrolkan, kamu tahu gak kalau aku tuh senang berhubungan misalkan dengan istriku tuh dengan gaya gini gitu ya. Di sini dikatakan dengan gaya berdiri, dengan gaya duduk, dengan gaya terlentang. Begitu. Nah, sehingga ketika orang-orang muslim berkata seperti itu, terdengar oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi berkata kepada orang muslim, faqalat al-yahudu ma antum illam fal bahaim. Kata orang Yahudi berkata kepada orang muslim, hai orang muslim, kamu tahu gak, kamu tuh melakukan berhubungan dengan gaya beginilah, begitulah, duduklah, terlentanglah gitu ya, cungkir balik lah misal gitu ya. Kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu tak bedanya kamu itu seperti seorang hewan. Orang Yahudi berkata seperti itu kepada kaum muslimin. Karena orang Yahudi banyak berkata seperti itu, sehingga orang muslimin itu, ini dikatakan orang Yahudi itu benar gak sih? Kita itu melakukan berhubungan layaknya seperti hewan. Seperti itu ya. Jadi ada sedikit keraguan apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin. Maka sehingga di sini diluruskan, fa'akdzaballahu ta'ala al-yahuda, maka Allah mendustakan kepada orang kaum Yahudi. Bahkan pada saat itu orang Yahudi berkata kepada kaum muslimin, kamu tahu bahwa di dalam kitab Taurat aku, Tuhan aku itu melarang melakukan hubungan dengan gaya-gaya seperti ini. Bahwa di dalam kitab Taurat aku yang diperbolehkan berhubungan itu hanya dengan satu gaya saja. Mengatakan seperti itu, hanya satu gaya saja, hanya satu posisi saja. Seperti itu. Nah, maka barusan sudah saya katakan fa'akdzaballahu ta'ala al-yahuda, maka Allah membohongkan akan apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tersebut. Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka di dalam ayat itu dikatakan anna syi'tum, yaitu istrimu, ya silahkan kamu datangi sekehendak hatimu, mau bagaimanapun gayanya. Dalam Islam tuh gak ada larangan. Yang penting itu kita harus paham mana hal-hal yang gak boleh, artinya yang haram. Mungkin udah pada tahu kan, udah sering kan mendengar kajian pembahasan saya ketika haid.
ketika nifas, dimasuki lubang belakang, ataupun yang berpoligami punya istri 2, 3, ataupun 4 melakukan berhubungan bareng-bareng pada saat waktu itu, cuman itu yang diharamkan. Ya, cuman itu yang diharamkan. Hal yang lainnya tidak diharamkan. Sehingga berkata, kalau begitu aku pengen nyoba, ya wajar dong dalam rumah tangga 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, 25 tahun berlalu, jika gayanya gitu aja doang, aku bosen dong teh. Boleh gak pengen gaya lain? Di dalam keterangan ini dikatakan boleh. Mau gaya doggy style boleh, mau gaya spawning boleh, mau gaya woman on top boleh, gaya kura-kura boleh, gaya apapun deh boleh, 69 tuh boleh ya. Apa dah itu istilah-istilah itulah, pokoknya itu hanya sebatas istilah aja. Artinya ya bisa nanti dikembangkan sama pasangan suami istri masing-masing. Itu tidak perlu ada keraguan, hukumnya adalah diperbolehkan. Seperti itu. Hanya saja mungkin dengan berbagai gaya yang berubah-ubah, wajar jika ada salah satu pihak pasangan merasa kaget karena belum pernah mencoba dengan gaya ini. Misalkan contoh seorang suami yang meminta pada istrinya, misalkan pengen dengan posisi seperti sujud gitu ya, misalkan doggy style, dan istrinya itu kaget bener karena belum pernah melakukan hal seperti ini. Dan ketika melakukan hal itu, yang dirasakan oleh istrinya merasa tak enak sekali, bahkan merasa sakit karena pertama kali pengalaman pertamanya, maka sang suami tidak boleh memaksa istrinya ya. Karena ketika kita dalam melakukan berhubungan harus senang pada senang, suka pada suka, ridho pada ridho. Tetapi ini suaminya pengen banget, bersabarlah suami. Mungkin ketika esok harinya dicoba kembali, esok harinya dan esok harinya, siapa tahu yang tadi istrinya merasa kesakitan dikarenakan sedikit-sedikit mencoba sehingga istrinya mendapat kenikmatan ketika dilakukan dengan gaya seperti itu. Ya artinya bersabarlah, proses sedikit-sedikit ya. Karena kalau misalkan istrinya merasa kaget, wajar. Namanya juga ada sesuatu hal yang baru ditemui. Oleh karena itu ya pinterlah bagi pasangan kalian masing-masing bagaimana mencumbu pasangan kita agar bisa saling memuaskan dan juga menyenangkan. Oke, mungkin tadi intinya yaitu anasyitum, boleh kalian lakukan sekehendak kalian, sesama kalian saling meridhoi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.